Oke, kita mulai karena udah ada 22 peserta dan udah mendekati jam 8 juga. Untuk layar monitor screen-nya udah kelihatan ya, Excel. Udah kedengaran semuanya? Belum? Sudah, Om. Oke. Sudah kelihatan, Om. Kelihatan ya ini untuk Excel-nya. Ada. Ya. Oke. Jadi saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pengembangan bisnis para agen. Jadi apa saja yang membuat para agen ini atau faktor-faktor yang bisa mendukung perkembangan bisnis agen. Oke, jadi seperti yang sudah saya alami, jadi saya kan mengalami atau pembangunan brands itu kan dulu saat bergabung dengan Regarsport juga sama. Kami posisinya selaku agen. Waktu itu memang rekrutmennya langsung agen. Jadi tidak ada reseller gitu. Tahun 2016 ya 2016 itu saya bergabung. 2016 saya bergabung di Regarsport, saat itu masih kuliah Om Tante. Waktu itu masih kuliah. Dan saya sambilan untuk gabung ini cuman untuk mendapatkan harga murah kalau tidak salah. Waktu itu teman saya minta tolong carikan saya produsen jersey gitu saja. Jadi dia mencari jersey, saya yang nyarikan. Waktu itu teman saya di Sumatera dan saya di Jawa, karena kemungkinan aksesnya lebih mudah, makanya saya diamanahi untuk mencari itu, mencari produsen. Ketemulah Regarsport. Ya, jadi 2016 saya bergabung dengan Regarsport. Terus setelah bergabung ini saya nggak menjalankan marketing, tidak fokus ya. Sampai di titik 2017 akhir. Ya, saya melihat waktu itu Om Dadi ya, selaku agen itu peringkatnya peringkat 1 dia. Jadi peringkat 1, kemudian penghasilan waktu itu bisa di 30 ya, Om Dadi. Waktu itu di 2017 akhir yang memotivasi saya, oh sepertinya ini patut diseriusi gitu. Karena melihat perkembangan Om Dadi sendiri waktu itu. Akhirnya mulai serius menjalankan sendiri. Ya. Sampai 2018 itu saya masih sendiri. Ya, jadi melayani konsumen sendiri, ya, melayani pelayanan marketing semuanya sendiri. Waktu 2019 baru saya membangun namanya CS, membangun manajemen. Ya. Membangun manajemen ini juga tidak mudah Om Tata, karena ketika udah diajak saya merekrut orang, 1 minggu kemudian keluar. Nah, jadi itu yang akan dialami Om Tante semuanya nanti, akan ada keluar masuk karyawan dan itu biasa dalam bisnis ya. Om Tante pasti mengalami. Kemudian dari sini saat ini kan saya melihat perkembangan brands dari dulu, agen-agen waktu itu. Pada saat itu kan ini bukan apa namanya, bukan menyombongkan diri, tapi kita melihat data. Kita lihat data Om Dadi waktu itu, kemudian Om Indro selaku brands, kemudian Tante Rizka juga. Saya mengamati membangun manajemen CS, semuanya membangun gitu. Om Dadi membangun, memang dari awal udah membangun. Kemudian Tante Rizka juga
Om Indro, kemudian saya juga mulai membangun. Soalnya saya baru membangun itu 2019. Om Indro kalau tidak salah 2020, kalau tidak salah ya. Nah, kemudian ada perubahan yang cukup signifikan waktu itu. Agen diarahkan untuk open reseller. Ya, waktu itu kami waktu masih jadi agen itu diarahkan untuk open reseller. Ya. Nah, jadi per 2019 itu mulai ada rekrutmen reseller di bawah kami selaku agen. Kemudian 2019 berjalan karena keluar masuk karyawan dan seterusnya, tapi tetap waktu itu saya berjuang untuk membangun manajemen CS Agen. Karena apa? Karena manajemen dalam bisnis itu wajib. Nah, sedangkan posisi agen waktu itu kalau mau serius berbisnis harus membangun manajemen. Dan itu juga info tersebut juga dari Om Jum sendiri. Ya, waktu itu saya coaching bersama beberapa CS bahwa manajemen CS agen itu wajib. Ya. Akhirnya saya terus menjalankan ya, meskipun ada yang keluar masuk. Singkat cerita 2020 ya, ini kan udah ada beberapa reseller ya. Beberapa reseller 2020 adalah wacana agen menjadi brand. Ya. Kemudian reseller menjadi agen. Ya. Jadi 2020 per Juli ya itu kita lolos menjadi brand. Kemudian ada beberapa agen seperti Om Lukman, kemudian Tante Aisyah itu menjadi reseller yang menjadi agen. Nah, dan beberapa 5 teman yang lain itu menjadi agen. Waktu itu syaratnya 100 slot, teman-teman. Jadi perjuangan untuk menjadi agen waktu itu memang berat karena 100 slot harus didapatkan dalam 1 bulan. Nah, melihat perkembangan dari dulu 2016, padahal saya tidak menjalankan bisnis dengan serius, tapi per 2019 ya itu saya membangun manajemen sehingga kalau saya amati ya regulasi atau peraturan dari Reger itu atau istilahnya yang diarahkan dari Reger Sport itu yang membangun kita semua. Namun kenapa Om Dadik yang waktu itu peringkat 1 kemudian ada beberapa penurunan ya karena dia tidak menjalankan yang namanya manajemen ini, reseller diangkat menjadi agen. Jadi waktu itu kalau diamati, ya ini beberapa sumber ini dari Om Jum ya, secara langsung bahwa Om Dadi itu tidak membangun agennya, sehingga banyak reseller yang keluar. Nah, kemudian di Om Dadi sendiri juga masih melayani user. Sedangkan kami sudah tidak melayani user lagi. Nah, ini per 2020 kami sudah tidak melayani user. Artinya semua user itu dilempar ke reseller. Nah, secara garis besar perkembangan bisnis seorang agen itu dipengaruhi dari reseller dan juga manajemen CS agen. Ya. Jadi kunci utama. Oke, Om Tante, kunci utamanya adalah 1 reseller, 2 CS agen.
Nah, ini wajib. Lalu gimana caranya nih biar teman-teman itu tidak rugi, ya, tidak mengalami kerugian karena menggaji CS. Jadi ada 2 strategi. Itu ada 2 pilihan. Satu, dari membangun reseller. 2, membangun CS agen. Apa yang saya pilih? Yang saya pilih dulu adalah membangun CS agen terlebih dahulu, dan ini secara secara resiko itu lebih besar, ya, resiko lebih besar, ya, karena menggaji orang dengan penghasilannya belum ada reseller yang produktif secara signifikan, kan kayak gitu. Tapi yang saya alami dengan membangun CS agen terlebih dahulu itu membuat penambahan reseller juga semakin cepat. Karena apa? Karena CS agen juga membantu untuk mencarikan reseller. Jadi kan kalau punya CS agen, nomor yang masuk itu juga semakin banyak. Nomor WhatsApp. Tapi kalau dari kita mulai membangun reseller, artinya kalian single fighter terlebih dahulu sambil merekrut reseller. Jadi nomor yang masuk itu kan sedikit, ya. Kita rekrut reseller, artinya lebih lambat, ya. Secara bisnis bakal lebih lambat dibandingkan yang mengambil risiko lebih besar dengan mengangkat CS agen. Nah, supaya tidak terlalu berisiko rugi, saran saya, ya, kalau mau membangun CS agen terlebih dahulu, satu, jalankan sendiri terlebih dahulu. Ya. Setelah mencukupi untuk menggaji. Nah, untuk gaji ini sebenarnya tergantung dari wilayah. Kalau wilayahnya yang UMR-nya tinggi, sangat berat, ya, karena harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu. Tapi itu sebenarnya bisa diakalin juga. Caranya merekrut anak-anak SMA, ya, yang baru lulus atau orang yang mau freelance. Nah, setelah dan nah, jadi HP yang pertama tadi yang kita bangun sendiri tadi, serahkan ke CS tersebut untuk dikelola, ya. Ini kan capaiannya minimal harus setara, ya, atau lebih, harusnya lebih gitu. Kalau turun berarti dievaluasi lagi kinerja CS-nya. Kemudian yang dilakukan agen adalah membangun genre kedua, genre baru. Nah, jadi punya 2 HP sekarang. Setelah punya 2 HP, ya, kemudian HP kedua atau istilahnya ketika pemasukan atau penghasilan dari genre kedua sudah mumpuni, angkatkan CS agen kedua. Jadi tadi HP, misalnya nih saya waktu itu sendirian, dari urut ya, dari 1, saya menjalankan HP sendirian, marketing sendirian, kemudian
setelah HP ini sekiranya, oh ini cukup nih kalau menggaji satu orang, ya. Misal 800.000 kan masa training 800.000. Oke, saya rekrutkan, saya gaji 800.000. Saya punya CS 1, kemudian saya kesempatan untuk membangun genre kedua dengan HP kedua. Ya. Setelah itu, HP kedua ini kan kita jalankan sendiri lagi. Setelah optimal, kita rekrutkan CS agen kedua. Nah, setelah itu, kita lihat dari 2 CS ini perlu dievaluasi tidak? Ya, kalau sekiranya perlu, segera diganti CS agennya. Ya, kalau memang tidak mumpuni. Ya, terutama di CS pertama tadi kan udah berjalan nih. Ya. Dan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membangun genre ketiga atau HP ketiga gitu ya. Ya. Setelah mumpuni, angkatkan CS lagi. Ya. Jadi seterusnya HP ketiga, HP keempat ya, sampai di pemenuhan 5 CS. Ya. Dan tadi ketika kalian udah menjalankan ini, ya, otomatis secara klaim, secara nomor masuk harusnya itu semakin banyak dan peluang untuk penambahan reseller itu juga semakin besar. Ya. Karena dibantu dengan CS agen. Kalian tidak bekerja sendiri. Beda kalau kalian membangun reseller secara sendirian terlebih dahulu. Artinya menjalankan, kemudian ada yang chat WhatsApp kita tawarin jadi reseller, akhirnya lama. Memang prosesnya bakal lama. Dan itu yang dialami oleh saya waktu itu. Jadi saya fokus di membangun CS agen, saya ambil resiko lebih besar karena tujuannya untuk percepatan ya. Dan alhamdulillah ya, waktu 2020 itu kan baru setahun hitungannya, itu sudah merasakan di klaim di 20 lebih gitu. Dalam waktu 1 tahun. Nah, dan waktu itu saya buka data juga beberapa agen yang udah gabung dari 2016 juga dan menjalankan single fighter sendirian terus tanpa mengembangkan CS agennya, akhirnya juga secara bisnis memang lebih lambat. Ya. Secara bisnis lebih lambat. Makanya beberapa kesempatan itu Om Jim menyampaikan kan kalau membangun dari CS agen terlebih dahulu itu risikonya lebih besar. Cuman percepatannya akan lebih cepat ya, secara kecepatan. Dan itu yang kalau paling cepat di branch ya, pertumbuhan paling cepat itu menurut saya di Om Indro. Om Indro kan 2020. Saat ini udah branch kedua kalau nggak salah. Nah, itu sekelumit cerita ya dari saya dalam menjalankan bisnis ini perkembangannya, dan menurut saya inilah yang kalau teman-teman terapkan ya, berani ambil risiko bakal cepat gitu. Jadi dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman semuanya. Silakan Om, Tante. Om Ade, ada yang ditanyakan? Halo Om Zul. Iya, ya Om. Ya, aman, Om. Yang lain aja dulu. Oke. Ya. Om Zul, izin bertanya Om. Silakan Om. Ya, perkenalkan saya Yanuar Om dari Banjarbaru. Oke Om, Januar. Ya, kan selama dari Om Zul dari 2019 membangun CS agen itu sampai sekarang
pasti ada apa namanya trial sama errornya ya Om ya. Ya, betul Om. Nah, kita sebagai agen-agen baru ini apa namanya mau belajar supaya lebih efektif lagi sih Om. Maksudnya biasanya trial sama errornya tuh di mana gitu. Jadi supaya kita grow up bisnisnya nih lebih efektif gitu Om. Ada saran atau ada masukan gitu Om? Oke Om Yanuar. Jadi yang kalian alami pasti nanti di masalah keluar masuk karyawan Om. Pasti itu dialami Om. Karena nggak mungkin langsung jadi gitu Om. Pasti mengalami yang namanya karyawan itu error atau tidak masuk, kemudian tiba-tiba keluar. Nah itu solusinya cuman ya udah cari pengganti. Jadi mindset teman-teman ketika ditinggal karyawan itu apa? Mindset ketika ditinggal karyawan. Izin Om Jul. Ya, Nah, ini soal keluar masuknya CS Agen ya Om Jul ya. oke, ya Om. Jadi kan yang terpikirkan oleh saya mengenai keluar masuknya CS Agen itu, kan ketika kita mengangkat seorang CS Agen, itu berarti gadget sudah kita serahkan ke CS Agen. Termasuk data, ID, password untuk akun medsosnya, akun resellernya, akun CS-nya. Nah, itu kan kalau seandainya mereka keluar, itu kan artinya mereka nanti akan tahu akun yang kita punya. Apakah itu kita nanti setiap pergantian CS Agen harus ganti hanya ganti ID password atau seperti apa? Ya, oke. Itu Om Irfan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai gaji CS Agen. Karena kan memang beberapa agen untuk mengangkat CS Agen ini kan masih tetap pasti memperhitungkan antara klaim yang bisa kita terima dengan yang akan kita keluarkan dengan ke CS Agen. Nah, apakah untuk CS online ketika mereka dalam masa awal atau training itu gajinya sudah dipatok sama dari awal atau seperti apa? Apakah ada gajinya ketika training atau sudah langsung dipatok gaji sama dari awal? Itu aja Om Zul, terima kasih. Oke Om. Jadi ini tadi untuk Om Yanuar, tadi mindset ketika ditinggal oleh karyawan. Selalu positif Om. Jadi alhamdulillah karena menggaji orang dengan masa training lagi gitu. Jadi yang awalnya mungkin udah masa trainingnya udah lolos, ya udah alhamdulillah karena nanti kita rekrut orang baru ya dengan masa training lagi. Kemudian yang kedua ya alhamdulillah lagi gitu. Kemungkinan dipertemukan orang lebih baik. Nah, kayak gitu aja. Mindset kita selalu positif aja. Ya, setiap apa yang kita alami itu anggap saja positifnya gimana gitu. Ya. Oke, karyawan keluar. Satu tadi mindset, ya udah saya cari yang lain gitu. Yang dengan gaji masa training lagi gitu. Artinya pengeluaran lebih dikit lagi. Kemudian mindset kedua, ya alhamdulillah kemungkinan ditemukan orang yang lebih baik gitu. Artinya mereka nggak cocok gitu. Itu aja simpelnya. Ya Om Yanuar. Kemudian tadi Om Irfan tanya tentang penggajian CS. Ya, ini sama dengan Om Ade Pedro. Ya. Kemudian ya Om Ade Pedro dan Om Irfan. Untuk gaji CS itu ada namanya masa training. Kalau di Wonogiri itu
kami riset, berdasarkan riset itu 800.000 itu udah cukup. Nah, masa training ini berapa lama kan gitu? Masa training ini maksimal 2 bulan ya kalau di kita. Maksimal 2 bulan masa training. Jadi nanti kalau udah selesai 2 bulan, apakah pasti UMR? Setelah masa training 2 bulan, ya, ternyata CS itu belum mumpuni secara kualifikasi, artinya belum paham sistem, tidak paham alur produksi. Jadi nanti Om dan Tante tanyakan, gimana sistem produksi kita, alur proses produksinya seperti apa. Kemudian tanyakan lagi, sistem pengajuan desain kita ada berapa? Ada 3 misalnya. 1 pending desain, 2 pending transaksi, 3 reguler. Apa bedanya? Selalu sebutkan semuanya. Jadi itu bagian dari tes. Kalau sekiranya tidak lolos masa training, ya udah jangan diloloskan. Ya. Kemudian cara menangani reject, cara mengalami over complaint, apa yang harus dilakukan CS. Ya. Nah itu bagian dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang atau karyawan yang masa training tadi. Ya. Jadi bukan berarti setelah 2 bulan itu bakal lolos, ya, tergantung dari tesnya. Jadi masa training itu benar-benar kalian harus uji CS-nya, uji kemampuan CS. Ya. Kalau ternyata dia nggak betah dengan pengujian kita, otomatis dia bakal keluar. Dan itu tidak cocok untuk menjadi CS teman-teman. Itu aja anggapnya. Ya. Itu Om Irfan. Kemudian Om Ade Pedro tadi masalah gaji ya. Ini di Kuningan kalau saya dengar kemarin saya tanya 1,6 juta. Kan gitu. Nah, itu UMR-nya. Kemudian masa trainingnya itu sebelum bisa mungkin 7,5 bisa ya Om ya. Om Ade Pedro. Nah, 7,5. Kemudian bisa. nanti di training dulu. Training semaksimal mungkin diuji coba ya dengan pertanyaan kemudian praktek langsung Om. Jadi suruh bukakan website custom design. Fungsi jelaskan juga apa namanya custom design itu kan ada menu-menu. Nah, menu-menu revisi ini apa maksudnya? Kemudian validasi desain itu apa maksudnya? Nah itu harus CS paham. Kalau nggak paham berarti dia nggak lolos training. Artinya Om Ade itu kan mengeluarkan cuma 750 karena masa trainingnya segitu. Nah, jadi lihat dulu klaim sekarang itu berapa. Kalau udah 1 juta lebih itu sebenarnya tinggal pilihan mau investasi CS dulu ya untuk percepatan atau dengan santai saja dulu menikmati hasil klaimnya untuk reseller bertahap gitu. Untuk CS agen juga nanti belakangan. Namun efeknya harus kalian pahami bahwa itu menjadi lambat. Yang membuat kami kemudian Om Indro ya branch cepat itu kan karena diputarkan lagi. Ya, bahkan ada beberapa branch itu yang mengalami kerugian karena ambil risiko CS ini. Ya, Tante Rizka itu kalau infonya juga rugi dulu, mengalami kerugian. Saya pun juga mengalami beberapa kerugian karena waktu itu metode penggajiannya yang nggak pas. Ya. Saya itu waktu buka pertama kali gaji langsung 2 juta karena pertama kali nggak paham gimana caranya penggajian. Akhirnya ya kita lost di situ. Padahal secara di Wonogiri masa training 800.000 udah cukup gitu. Atau 500 kemudian sisanya ditambahkan sedikit dari capaian itu juga bisa. Jadi metode penggajian itu nggak paten, Om. Ya.
intinya kalau kalian pengen berusaha mencari orang, insya Allah bisa ditemukan. Gitu. Cuman ada beberapa yang mungkin memang kesulitan karena hidupnya di kota, ya, yang UMR tinggi. Ya, tapi coba tanya, Untuk Riau 288 Om. nah, tuh ada yang 3 juta, ada 28. Nah, coba cari, ada nggak anak-anak yang nongkrong gitu ya, tawari untuk jadi reseller sehingga mempercepat pertumbuhan. Tawari jadi reseller, ajarkan, ya, atau anak-anak yang dalam tanda kutip nongkrong tadi loh ya, nongkrong itu pengangguran. Nah, itu coba diajak, direkrut semuanya dengan segenap daya upaya, itu diajak untuk percepatan Om Tante tadi. Beruntung sih kalau yang punya daerah UMR-nya rendah. Kalau di Wonogiri sangat mendukung itu. Kemudian beberapa kota-kota yang masih UMR rendah. Tapi kalau UMR tinggi, pilihannya ya satu tadi. Paling aman adalah membangun dari reseller. Ya. Atau reseller pilih 1-2 kita gempur, kemudian rekrutkan CS, percepatan. Ya. CS ini cobalah cari anak-anak lulusan SMA, SMK. Ya. Pasti ada yang mau. Ya kalau nggak mau berarti angkatkan CS agen online. Nah, CS agen online ini juga kami buka kesempatan. Ya tadi menyambung ke Om Ervan yang tanya CS agen online. CS agen online itu metode penggajiannya dari kami. Jadi 800.000 ya masa training. Dan di sini kami uji betul-betul kalau memang nggak lolos, nggak paham sistem, ya itu kita nggak loloskan. Ya. Nanti kita carikan yang baru kayak gitu. Terus nanti cari terus kayak gitu. Iya, mau gimana lagi gitu. Kita kan nyari yang kompeten. Udah diajarin tapi ternyata nggak masuk. Ya, Om izin Om. ya, ya Om Yanuar. Iya, kan untuk apa namanya yang keluar masuk CS agen itu kan emang apa namanya harus kita lalui ya Om ya. Ya Nah, betul Om. yang jadi masalah nih kan Om, ini kan berbatas waktu Om sampai bulan Desember ini. Nah, kalau kalau seperti itu gimana ya Om? Maksudnya kalau misal sampai di bulan Desember nanti nggak penuh di 250 itu konsekuensinya atau gimana itu seperti apa ya Om dari pihak manajemen? Oke, Desember sebenarnya dari apa namanya dari kami itu juga mempertimbangkan dari semangatnya Om Tante semua. Jadi semua itu bisa dinego asalkan memang semangatnya itu ada. Nah, kita kan melihat tren. Nanti Tante Krida ya selaku SAM yang ngurusin pengembangan agen itu akan mendata ada nggak penambahan dari resellernya. Nah, itu jadi ukuran. Ya. Kalau 250 belum tembus, ya, tapi dinego lagi nanti. Ya, nanti bakal kita nego gimana bisa nggak diturunkan syaratnya. Ya, itu bisa teman-teman. Yang penting usaha dari teman-teman itu ada. Namun perlu diingat, ya, kami juga menilai siapa yang serius, siapa yang enggak. Kalau memang tidak serius membangunnya, ya mohon maaf, kami punya hak, diberikan hak oleh manajemen untuk betul-betul memilih jaringannya. Karena yang dipilih itu cuma 100, ya. Kalaupun itu downgrade, ya downgrade gitu. Ya. Yang penting usahanya Om Yanuar, tidak usah dipikirkan nanti closing atau tidak ya. Yang penting mikirnya gimana caranya closing. Ya. Ini bisa dimaksimalkan satu, ya ajak tetangga, ya, Siap, siap. ajak teman-teman. Ya, ini kan bagian dari usaha. Nggak mungkin Om Tante di sini semua nggak punya teman, pasti punya. Ya. Kita lihat usahanya, masa nggak ada sama sekali. Pasti ada teman-teman, tetangga, keluarga.
sanak saudara. Ya. Kemudian kalau marketing FB dan IG-nya dimaksimalkan. Ya. Marketing di Facebook dan Instagram ini yang dimaksimalkan apa? Gitu. Apakah langsung cari reseller? Cari reseller boleh, tapi cari user juga boleh. Gitu. Cari user, artinya orang yang bertanya-tanya, itu ditawarin, peluangnya ternyata lebih besar. Loh. Kebanyakan reseller justru dari user. Iya betul Om. Nah, Berangkatnya emang dari user kebanyakannya sih Om. maka marketing FB untuk memperbanyak nomor masuk. Nomor ya, marketing Facebook dan IG untuk memperbanyak nomor WA yang masuk. Nah, nomor WA itu kan user tadi, calon user. Misalnya langsung aja tanyain, mau nggak dapat diskon, mau nggak dapat cashback, nah, cashback, ya, atau harga lebih murah. Kalau mau jadi reseller, nanti kita bantu inputkan. Yang penting sampean yang penting user itu mau jadi reseller gitu aja. Nanti urusan teknisnya, input dan sebagainya itu urusan kami, bilang gitu. Ya. Saat ini pun Sam juga membantu untuk input desain beberapa yang baru, khususnya nanti reseller-reseller baru itu juga dibantu inputkan desain oleh Sam. Nah, itu kan membantu teman-teman. Nah, ini beberapa langkah supaya mempercepat closing 250. Masalah nanti tembus apa enggak, kita lihat ukuran dari pergerakan penambahan dari resellernya yang akan dicatat oleh Tante Krida nanti secara detail banget nanti. Ya, itu. Terus sering nggak tanya-tanya dengan agen, dengan apa Sam, kemudian dengan saya selaku brand, ada nggak tanya pengembangan bisnis ini? Nah, kalau ada, kemudian kita kasih solusi dan ternyata udah dijalankan, pasti berhasil gitu loh. Kita contoh Ade Pedro, Om Ade, Mas, coba masuk Om. Gabung jadi agen bulan apa Om? Bulan April, salah April. Kalau agen Juli Om. Agen baru Juli kemarin loh. Juli ya. Ya, Juli, Agustus, September, 3 bulan. Sekarang berapa Om jumlah? Sekarang Reseller. 79, 79. kurang Dalam 171. 3 bulan. Nah, itu Om Ade masih menjalankan sendiri sambil kerja di pondok pesantren, kemudian sambil skripsi kalau nggak salah. Ya, sambil ngurusin skripsi. Berapa? Karena memang serius gitu loh membangunnya. Itu kan jadi ukuran juga. Gitu. Oke, itu Om Tante. Jadi Om Januar ya, semangat Om. Yang penting usahanya Om. Siap Om, siap. Usahanya ada, pasti kita pertimbangkan Om. Siap. Oke. Om izin Om. Ya Om. Tadi melanjutkan terkait gaji CS ya Om. Untuk gaji mungkin 750, 800 ribu, ya di bawah 1 juta sih mungkin karena masih training bisa kekejar Om. Tapi kan kita perlu kebutuhan beliin Android itu kan dari kita ya Om. Beliin Android. Nah terus kemudian kalau misalnya si CS agen ini dia punya akun reseller juga buat pemasukan tambahan gitu, kira-kira peluangnya gimana Om? Oke, gini. Ya itu boleh-boleh saja Om. Om Ade Pedro itu kan boleh. Om, teman-teman semua agen ini kan masih boleh kan input user langsung dan keuntungannya itu kan 2 kali lipatnya. Itu boleh, masih boleh untuk ngejar tadi. Saya pun dulu masih waktu rekrut 2019 ya, masih melayani user padahal udah punya CS, udah punya beberapa reseller, tapi nggak paksa semuanya itu diserahkan ke reseller, nggak. Ya, tidak harus semuanya diserahkan ke reseller. Ya. Itu kan dibantu oleh CS yang input, CS agen yang input, dan keuntungannya 2 kali lipat. Fungsinya ya tadi untuk menggaji CS. Ya, di tahapan ini tadi ya,
jalankan satu HP, satu genre kita sendiri. Harapannya ketika diserahkan ke CS agen, minimal bisa menggaji dirinya sendiri. Ya, minimal bisa menggaji dirinya sendiri. Pasti ada sisa. Pasti, karena yang Om jalankan kan nanti yang mengerjakan satu CS, kemudian yang kedua Om dan Tante selaku agen membabat alas istilahnya ya, membuka genre baru atau HP baru, pasti ada 1-2 yang masuk dan itu pasti ada jalan. Ya, pasti ada jalan Om Tante. Yang penting betul-betul diukur ya tadi. Nanti bisa konsultasi di belakang kalau urusan teknisnya nanti pemasukannya berapa ya, pemasukan sekian nih. Kira-kira boleh nggak rekrut CS? Nah, terus treatment apa yang harus dilakukan nanti di belakang supaya lebih detail. Ya, di belakang Zoom ini maksudnya bisa japri WA atau telepon itu bisa nanti. Om Ade Pedro. Maksudnya kalau misalnya CS yang kita rekrut, nah dia bikin akun resellernya sendiri gitu Om. Jadi buat sampingannya dia sendiri. Jadi di samping gaji CS dari kita, dia juga punya pemasukan dari akun resellernya dia. Nah, kalau CS-nya kayak gitu gimana Om? Kalau kayak gitu jangan Om. Karena gini, nanti nomor yang masuk ke marketing yang dijalankan dia diinputkan di akun reseller. Jadi kan keuntungannya tipis Om, jadi di Om Ade. Jadi kalau CS nanti nginputnya ya udah dipakai akun reseller bayangan itu Om. CS nggak boleh jadi reseller. Kalau mau jadi reseller ya reseller sekalian. Ya, kalau CS pengen punya akun reseller bisa nginput sendiri ya udah kita ajarin jadi reseller aja. Karena yang Om butuhkan itu CS, bukan ngerangkap kayak gitu. Jadi reseller jadi CS nggak bisa. Jadi kalau CS aja, kalau reseller aja. Nah, CS nanti kalau ada orderan di-input kita sendiri pakai reseller bayangan supaya keuntungannya 2 kali lipat tadi untuk membantu perkembangan bisnis. Ya, sekaligus persiapan gajinya dia kan gitu. Ya, gitu Om Ade. Jangan ini ya, agennya CS agen nggak boleh jadi reseller sekaligus. Siap Om, itu serem juga ya soalnya Om. Terima Iya, kasih Om. siap. Kemudian ini saya balas Om Ervan ya. Om Ervan tanya. Ada yang tanya lagi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan di Om Rifdi tadi, kenapa reguler pengerjaannya lama gitu. Ya, berarti untuk reguler itu dikerjakan oleh titik desain lain. Jadi bukan Om Ardian. Nah, ini per bulan September kemarin ya. Kalau Oktober itu saya udah sounding dengan Om Ardian, reguler pengen dikerjakan sendiri. Ya. Kenapa? Karena ya klaimnya lumayan gitu, masuk ke Om Ardian juga gitu. Ya, kemudian reguler bisa nggak Zoom meeting ya? Zoom meeting ini kendala di jadwalnya Om Ervan. Jadi di titik desain itu kan juga banyak Om, pekerjaannya bukan cuma Zoom meeting. Dan kita pun Om Ardian kan bisa Zoom meeting karena apa? Karena dia udah dibantu beberapa CS. Namun yang terjadi di titik desain lain ini kenapa masih mengerjakan desain reguler kita? Karena kekurangan pengajuan input desain dari brand-nya. Dan kasus di kita itu pengajuan kita melebihi. Nah, melebihi, kemudian di sisi lain juga
ada beberapa faktor yang mana Om Ardian itu harus mengerjakan belum mampu mengerjakan regulernya juga. Tapi per Oktober saya tidak janji secara muluk-muluk, tapi info dari Om Ardian pengen reguler dikerjakan karena menyangkut dengan klaim dia sendiri, dan itu dilakukan dengan cara rekrut CS designer. Ya. Nanti kita kapan-kapan akan adakan Zoom dengan Om Ardian kalau ada kesempatan mengenai perkembangan titik desainnya. Tapi informasinya seperti itu. Jadi desain harapannya Oktober atau November nanti reguler itu bisa dikerjakan sendiri. Karena kan ada alat dan sebagainya yang harus disiapkan. Kayak gitu Om. Terus untuk jadwal Zoom meeting itu kalau reguler nanti coba dibicarakan lagi karena pasti fix order ya Om. Siapa? Om Ervan. Enggak, maksudnya gini Om, dia awalnya reguler, masuk reguler dikerjakan oleh desainer titik lain. Ketika sudah ada revisi, user udah bayar, gitu loh. Jadi ini kan udah masuk ke pending desain, tapi pengerjaan desain awalnya ada di titik desain lain. Ya, artinya regulernya harus dikejar supaya cepat clear kan revisinya? Enggak, maksudnya gini Om, dia awalnya reguler, kita ada satu ID desain, awalnya reguler, dan sudah dipegang oleh titik desain lain gitu loh kan. Nah, menjelang itu berjalan, user bayar, artinya kan nanti sudah masuk ke pending desain. Tapi pengerjaannya masih di desainer lain. Nah, ketika desain keluar, ada revisi, kita kan mau memperbaiki revisinya biar nanti tepat, cepat gitu loh kan. Nah, itu bisa difasilitasi nggak untuk Zoom meetingnya dengan desainer tersebut? Padahal ini udah pending desain statusnya sekarang gitu loh. Oke, ya. Itu kemungkinan bisa tidaknya itu dibicarakan dengan titik desainnya nanti. Jadi nanti dihubungkan sama SAM-nya, saya bisa dicari tahu. Tapi penyampaiannya harus ke manajer. Jadi nanti kita hubungkan dulu Om. Harusnya kalau udah kayak gitu ya, ini udah pasti order kan kayak gitu. Pasti harusnya segera clear-kan gitu. Itu bisa Om. Om Ervan. Nanti bisa dibantu untuk percepatan revisinya itu. Oke, siap Om. Ya, yang bagus nanti tetap gini Om, tetap yang ngerjakan itu Om Ardian dan reguler dikerjakan karena jauh lebih cepat karena sistemnya LAN. LAN itu satu jalur kayak Brand Zulkura ya udah yang ngerjakan Om Ardian sehingga komunikasinya enak. Tapi kalau dikerjakan titik desain lain dulu ini kita nyari siapa dulu. Nah, orangnya mana, nomornya yang mana. Nah, itu jauh lebih lama ya. Harapannya bisa kita di bulan Oktober atau November reguler juga ditangani oleh titik desain Om Ardian. Itu Om Irfan. Tapi kalau yang udah terjadi kayak tadi, dibicarakan aja lagi Om. Oke, siap Om. Oke Om. Om, izin bertanya Om. Iya, Om Rifdi ini tadi ada ini ya Om, kendala pengerjaan lama ini, reguler nih. Ya, masalah yang desain itu juga. Cuma kan ada yang terlalu lama kali gitu Om dikerjakan yang reguler itu. Sementara kan ini memang mau dislotkan juga. Cuman kan ya namanya user kan dia butuh melihat dulu gitu. Biarpun dia udah sering mesan sama kita gitu. Makanya kadang nunggu lebih udah hampir 1 minggu gitu nggak juga siap-siap desainnya gitu. Iya, tadi Harus juga kita upkan ke SAM-nya kan baru dikerjakan gitu. betul Om, memang kalau pengerjaan di beda titik desain kan seperti itu. Jadi yang mengerjakan itu ya tergantung dari titik desainnya juga. Nah, tadi kita terkendala karena nomornya nggak ada. Nah, itu atau kita mencari ternyata udah ketemu dan dia lagi sibuk kerjakan desain yang lain. Itu juga jadi
permasalahan yang ada di reguler saat ini. Nah, solusinya memang satu-satunya adalah Om Ardian yang harusnya menangani reguler. Itu toh Om. Syaratnya itu, solusinya itu. Dan kemarin saya bilang, klaim dari titik desain ini rendah loh Om. Padahal secara klaim brace-nya tinggi gitu. Terus dia bilang ya udah, untuk reguler saya usahakan saya akan mengerjakan. Nah, itu nanti kita lihat pergerakannya Om, karena udah ada apa namanya, antrian dari CS desain. Ya, artinya siap direkrut Om. Udah siap direkrut, tinggal alatnya. Tinggal alatnya. Ya, tapi kan harus sesuai juga dengan urutan desainnya Om, dikerjakan yang reguler itu Om. Jangan yang baru masuk udah dikerjain, sementara yang menunggu yang udah lama masuk di antrian pengerjaan belum dikerjakan gitu. Betul Om. Memang harusnya SOP-nya urut. Cuman yang Nah, jadi kendala tadi Om, ya yang dikerjakan itu bukan 1, 2 dan kita nggak tahu urutannya gitu loh. Memang kalau urutannya panjang gimana lagi di titik desain reguler tadi. Nah, dan kalau di Om Ardian kan kita kelihatan di sistem itu Om, urutannya berapa. Tapi kalau reguler itu masuk urutannya kita nggak tahu Om. Nah, faktanya itu loh, kita nggak tahu apakah memang titik desainnya ini mengerjakan tidak urut atau karena memang antriannya juga udah banyak. gini Om, misalkan di sistem itu kan dia terbagi nanti kan Om, yang masukkan yang reguler sama yang pending desainnya Betul di Om. sistem kan, ya kan. Nah, kan di situ kan kelihatan juga nomor urut desain kode ID desainnya Om, kan bisa kelihatan di situ. Jadi kan mana yang besar angkanya di belakangnya, berarti kan itu harus dikerjakan duluan gitu. Ya tadi yang Dari situ terbaca di sistem kita di akun saya ya branch itu sesuai dari jalurnya Om, dari jalur Om Ardiannya. Nah, misalnya di sini oke terlihat di sistem kita pengajuan reguler di kita loh ya, di kita itu memang oh ini udah lama gitu loh, kok nggak dikerjakan. Tapi kita nggak tahu urutan di titik desain yang mengerjakan reguler tadi Om. Beda kalau di Om Ardian. Om Ardian kelihatan karena yang mengerjakannya cuma di titik desain kita, ya pasti urutannya itu gitu. ya Ya, itu makanya saya kasih tahu ke reseller kan, misalkan ada yang desain yang udah lebih dari 3 hari misalkan maupun reguler, infokan ke saya biar saya upkan. Itu aja saya solusi ke resellernya Om. betul Om. Sementara seperti itu kalau untuk yang apa namanya reguler selama belum dikerjakan Om Ardian. Tapi kalau nanti dari dikerjakan Om Ardian, penanganannya jauh lebih mudah Om. Ya mudah-mudahan ya Om. Iya Om. Ya, ini di pending design aja udah kelihatan Om untuk pengerjaannya udah normal Om. Tinggal di regulernya Om. Iya, Om Ardian siap apa tidak gitu. Ya memang kalau yang di pending desain paling cepat paling lama itu 3 hari udah jadi memang apa yang desainnya sekarang. Betul Om. Nah, Bantu doanya Om ya. Kita pertumbuhan. Ini hanya kekuatan doa Om. satu lagi tuh harus teliti juga lah Om Ardiannya tuh Om, baca apa keterangan desainnya gitu. Sementara kan di situ nggak ada yang dirubah gitu, cuman ya memang nggak ada lah dirubah gitu, tetap juga kebalik gitu dia menaruh posisi atributnya gitu. Ini pengerjaan Om Ardian nanti tergantung CS-nya juga Om. Kan ada kita posisi Om Ardian itu punya 4 CS. Oh bukan Om Ardian sendiri yang ngerjakan ya Om ya? Bukan Om. Jadi Om Ardian juga rekrut CS designer. Ya. Jadi Om Ardian itu posisinya titik desain. Titik desain itu sama kayak saya brand misalnya. Saya punya Sam Ina Amindari, saya punya Sam Trida, ya. Saya punya 5 Sam itu. Nah, di titik desain juga sama. Titik desain itu Om Ardian itu yang punya. Kemudian dia rekrut CS designer untuk membantu pengerjaan. Nah, kadang yang sering bermasalah itu karena
masa apa namanya yang mengerjakan masih masa training. Jadi duanya ini masih training Om. Dan selalu apa namanya dikomunikasikan kalau misalnya ada kesalahan supaya langsung tertangani revisinya. Itu Om. Enggak, kan yang dikerjakan sama CS desainer gitu, Om. Sudah selesai nggak dikisi lagi sama Om Ardiannya? Belum Om, karena Om Ardian masih mengerjakan juga. Nah, masalahnya itu. Kalau nanti Om Ardian sudah fokus, dia cuman ngawasin, ngontrol revisi, itu jauh lebih mudah. Cuman karena masih mengerjakan juga, ya itu tadi Om. Ya, ya. Iya. Paham, paham. Nah, Jadi karena yang faktor yang baru juga kan CS-nya, jadi nggak apa juga dia terkejut langsung masuk kerja, antrian desainnya udah banyak gitu. kalau CS yang masuk kemarin yang terakhir itu dia udah punya basic dari Corel-nya Om. Cuman memahami sistem di Regersford juga perlu waktu ya. Kalau Corel udah bisa karena sebelum masuk itu udah saya perekrutan itu langsung saya minta kerjakan desain ini. Selesai. Nah, artinya dia udah punya basic Corel cuma tinggal pemahaman sistem ya. Dia kan sama lah kayak Om Rifki dulu. Jadi dada kiri itu yang mana? Nah, kan salah persepsi kadang. Ya, kemudian punggung itu di mana? Nah, lengan di mana itu kadang nggak masih salah persepsi di desainernya Om. Perlu waktu untuk memahami itu. Kayak kerah. Nah, list kerah itu kan dia belum paham warna kerah. Nah, yang mana antara misal V Shanghai deh. V Shanghai itu kan ada rib, ada kerah. Nah, warna itu kan beda-beda. Makanya sering kadang warnanya nggak sesuai dengan pengajuan gitu. Paling tidak di 3 bulan nanti udah masuk pro Om untuk CS desain yang baru itu Om. Ya, seharusnya Nah, nggak yang sampai 3 bulan lah, Om. Sebulan seharusnya udah pro itu Om, karena dia iya. mengerjakan bukan 1 biji 2 biji, kan udah ratusan dia satu hari ngerjakan desain. Kalau satu ini capaian ya Om, capaian CS desain itu satu CS desain paling cepat ya Om, 8 jam itu di 40 ID. Jadi misal Om Ardian ngerjakan sendiri, itu maksimal dia di 40 ID desain. Ya sama kayak karena memang desain gitu waktunya. Nah, itu ukurannya kalau cepat itu di 40 ID desain. Dan kalau baru kadang itu cuma 10 desain Om per 8 jam. Nah, makanya kalau ukuran 3 bulan itu tadi harapannya pengerjaan cepat dan kuota yang sehingga kuota yang dikerjakan lebih banyak capaiannya dan detail pengajuan udah sesuai. Harapannya seperti itu Om. Ya, mudah-mudahan ya Om ya. Amin, amin Om. Ya. Oke, ada lagi Om Rifdi? Yang apa ini masalah CS agen tadi Om? Oh ya, balik lagi. Balik lagi ke materi CS agen ya Om. Oke. Yang tentang misalkan kita tadi udah merekrut ya kan Om, kan masa training 2 bulan itu atau 3 bulan, misalkan pencapaiannya nggak meningkat gitu Om, nggak ada tambahan apa untuk klaimannya gitu. Oke, jadi untuk masa training itu betul-betul diuji termasuk juga capaian Om. Capaian ini kan udah ada ukurannya dari Om Rifdi sebelumnya berapa, CS berapa, harusnya minimal ya sama gitu. Tapi kalau nggak naik juga jadi evaluasi juga kenapa nggak naik gitu. Intinya kita lihat hasil evaluasinya Om. Kalau udah dievaluasi ternyata memang kesalahan dari CS itu nanti kita
kembalikan ke apa namanya keputusannya, apakah kita mau lanjut atau tidak. Nah itu di kami, kalau di kami kalau memang nggak mumpuni, kita bakal nggak lanjut Om. Itu dia posting itu kita bantu dengan ADS apa enggak Om? Tidak Om, Harusnya. tidak. Ya, untuk sekalian ads ya nanti masalah ads ini kenapa kok belum kita arahkan AdSense karena satu apa namanya itu yang dari Facebooknya ya. Dari Facebooknya itu algoritmanya sering berubah-ubah Om. Kemudian di ads Facebook itu sebenarnya cuman menampilkan ke banyak orang. Kan tujuan ads itu kan menampilkan atau menawarkan ke banyak orang. Nah, ini sebenarnya masih bisa diakalin atau dimaksimalkan dengan cara-cara organik. Masih Om, masih bisa. Kalau memaksakan pakai ads, itu resikonya memaksa pakai ads resiko harus budget yang rutin. Budget rutinnya gimana? Jadi normalnya ads itu enggak secara langsung kalau saya ads sekian itu pasti balik 2 kali lipat. Misalnya 1 juta AdSense. Terus harapannya pemasukan 5 juta itu belum tentu Om. Nah, kalau kita paksakan kayak gitu di awal di agen-agen, takutnya nanti mentalnya malah langsung down. Mentalnya langsung down. Karena apa? Terkait juga tadi udah punya CS, udah gaji. Nah, kalau amannya gimana? Amannya ya udah kalau ads itu harus punya budgeting yang rutin. Ya. Dan itu enggak sedikit Om. Jadi ada urut-urutannya atau funnelingnya. Nah, kalau manual aja saat ini udah masih apa namanya masih mumpuni, ya udah kita maksimalkan di situ. Saya udah beberapa brands yang lain juga nggak ada tuh AdSense dulu gitu. Ya, karena memang terlalu berisiko di agen. Apalagi masih merintis-rintis gitu. Nanti kalau udah saatnya ya, misalnya saatnya udah bakal saya buka Om. Serius tuh Om? Iya, kalau memang udah saatnya Om. Oke, gitu Om Rifdi ya. Kemudian Om Asep, masih hadir Om Asep? Asep Natuna. Tadi nanyain tentang identitas di surat keterangan. Jadi identitas ini nanti saat ini kan hanya untuk agen. Kenapa sih nggak ada fotonya juga gitu kan? Nanti kita soundingkan juga dengan apa namanya HRD, gimana apakah nanti harus ada KTA dan sebagainya. Ya, karena jumlah agen itu totalnya nanti fix-nya ribuan sih, ya, ribuan. Kalau dari 60 brands berarti kan 6.000 gitu. Nah ini masih menunggu dari HRD-nya Om. Harapannya ya ada KTA gitu supaya ada foto dan ada identitas seperti KTP lah kayak gitu. Di reseller, kalau di reseller itu juga nanti cuman dibatasi di beberapa, kalau satu agen maksimal di 100 reseller yang centang biru itu. Nah, apakah perlu juga? Itu tergantung dari HRD-nya Om. Kita masih menunggu. Kemudian yang kemarin kok surat keterangan agen itu sementara seperti itu karena ada beberapa agen ya, yang minta karena diminta bukti untuk menawarkan ini Om, penawaran di event-event biasanya, membuktikan bahwa dia resmi gitu. Itu dibutuhkan, makanya kita tawarkan tadi kemarin ya mulainya. Kemarin
tawarkan untuk atau tadi ya, tawarkan untuk siapa yang butuh gitu. Karena nggak semuanya butuh kok gitu. Kalau memang butuh kan pasti harus ngisi gitu. Buktinya saat ini pun nggak semuanya ngisi gitu. Ya tergantung pergerakan agen mau gimana. Itu Om Asep, nanti untuk identitas kita menyusul. Itu bagus juga sebenarnya Om untuk apa agen tuh Om, sertifikat itu Om. Karena kita kadang kalau mau maju lagi kan kita bisa bikin proposal masukkan ke instansi-instansi nantinya Om. Iya, betul Om. Itu juga jadi pertimbangan kemarin Om. Makanya ada yang keluarlah surat keterangan itu Om. Ya bagus juga idenya itu sebenarnya Om. Nah, ini untuk pertanyaan dari Om Ade Pedro ya. Data KTP dan rekening itu kenapa harus diminta di awal gitu kan? Di saat mau nginput gitu. Kemarin karena kebutuhan mitran. Nah, untuk solusi kemarin udah dibicarakan sama Mbak Tifa, tapi nanti saya konfirmasi lagi gimana, apakah udah ada perkembangan atau belum, kendalanya apa ya, kita share lagi. Tapi kalau kemarin kenapa ada kebutuhan ngisi KTP sama rekening itu karena kebutuhan dari mitran virtual account itu loh Om. Karena pembayaran virtual account. Nah harapannya nanti bisa yang untuk ngisi KTP sama rekening ini hanya khusus yang mau virtual account. Kalau yang transfer manual bisa nanti saja. Nah, kemarin kan dibicarakan kayak gitu dari Mbak Tifa selaku admin jaringan saat ini gitu. Gitu Om Ade. Seperti yang di WA itu Om masih kayak gitu. Belum, sepertinya juga belum hari ini di IT-nya. Yang kemarin alhamdulillah mau ngasih TPA ini sama rekening. Mau itu ada dua reseller gitu. Akhirnya ya paham juga. Itu kadang calon reseller juga dipinta nick-nya aja kadang mereka ketakutan Om. Ya Om, karena beberapa orang mungkin mandangnya itu data itu sangat privasi gitu loh beberapa orang. Makanya kemarin ya udah dimudahkan beberapa, cuman ya tadi ada beberapa kendala di sini tadi ternyata baru ditemui ya kemarin pas Om Ade konfirmasi itu. Siap Om, siap. Ya. Oke, ini pertanyaan tadi udah selesai. Ini sekaligus saya balas ya. Om Lukman masih ada Om? Boleh nanya? Om Lukman? Tes. Ya, silakan Om. Om, kan brand jersey printing, kok nggak pakai jersey printing Om? Ya Om, habis sholat tadi sekalian Om. Ini pakai koko. Mau tanya apa masalah CS Om. online? Ya, CS online ini ada batasan nggak Om? Jumlahnya, maksudnya kan satu agen dibatasi 1, 2, atau berapa, atau nggak terbatas? Oke, untuk CS Design, ini terkait dengan CS agen online. CS agen online. CS agen online, apakah dibatasi? Betul. CS agen online ini prinsip pada keinginannya kami yang nggak batasin, tapi karena urusan apa namanya tentang lokasi juga, ya, kalau satu agen satu saja, ya itu 100 agen udah 100 CS Om. 100 orang itu mungkin gedungnya juga udah beda Om. Kalau kapasitas sekarang pun nggak mampu kami Om. Itu kira-kira apa mau pada apa namanya
pakai CS agen online semua? Kan enggak Om. Mungkin Mm-mm. yang mau aja. Mm-mm. Maka nanti kuota berdasarkan kuota dan tergantung siapa yang cepat gitu. Kalau faktanya Om Lukman cepat ya, dibantu 5 gitu. Ya udah berarti Om Lukman karena kecepatannya tadi kita fasilitasi tetap. Tapi kalau ternyata apa namanya dari beberapa agen saja udah kuota kita udah penuh ya, yang lain itu nggak kebagian gitu Om. Jadi pada prinsipnya kami nggak membatasi satu agen satu Om, tapi tergantung kalau agen mau berkembang, misal Om Lukman pengen berkembang, pengen punya 5 CS, ya kita sebisa mungkin fasilitasi Om. Kalau masih ada kuotanya, kan saat ini juga baru 1 gitu Om. Itu Om Iya, Lukman. iya, betul. Nah, Berarti ini siapa misal, semua, ya berarti siapa cepat aja gitu ya Om? iya siapa cepat. Ada lagi Siapa Om cepat Lukman? siapa bukan? Om. Ya, Mau tanya masalah Facebook Ads. Facebook Ads. ya Facebook Ads Om. Rencana mau apa itu yang apa namanya patungan tuh gimana Om? Nggak jadi, belum jadi. Facebook Ads patungan ya Om. Kan kemarin ada rencana tuh. Oke. Facebook Ads patungan ini masih kita kaji lagi Om. Ya, kita kaji lagi karena terkait gini loh. Ngukurnya itu dari produksi. Ya, kalau kalian ads ternyata produksinya misalnya belum mumpuni kan eman-eman biaya ads-nya. Satu itu. Kemudian kalau Facebook Ads patungan kita pengennya fasilitasi gitu loh. Pengennya fasilitasi. Ya. Tapi setelah Ya syukur-syukur ya syukur-syukur disponsori sama brands gitu Facebook Ads-nya buat jaringan. Facebook Ads biaya dari kami gitu ya. Dari brands gitu ya. Iya, disponsori dari brands gitu. Kalau kayak gitu ya nanti kayak gini Om. Kalau saya fasilitasi dari teman-teman ini nanti bakal nggak adil loh. Kenapa nggak adil? Karena gini, budget misalnya 50 juta. 50 juta kita budgetkan. Apakah pasti dapat 20 atau 10.000 reseller? Belum tentu gitu. Nah, lebih baik saya modelnya tadi reward itu dibagikan dan semuanya berhak gitu loh. Makanya saya alihkan ke rewardnya ya, sekaligus menyambung reward. Kenapa reward? Itu rewardnya kok jumlah jaringan? Karena ini sebenarnya maksa teman-teman supaya teman-teman itu berkembang gitu loh. Ya, kalau saya rewardnya berdasarkan capaian, ya, kenapa rewardnya nggak berdasarkan capaian? Kenapa reward tidak berdasarkan capaian? Misal seperti yang Om Lukman akhir-akhir ini gaungkan kan, yang masuk Rapot bulanan di rapot di YouTube. bulanan di YouTube kasih reward. Betul. Nah, reward untuk capaian ini justru ya, saya bertanya-tanya gitu. Om Lukman itu ngejarnya reward atau capaian gitu. Terus apakah dalam benak Om Lukman itu sudah fokus pada diri sendiri? Ya, fokus pada diri sendiri itu jumlah resellerku gitu loh. Jumlah resellermu apakah sudah penuh gitu. Ya. Terus kita ukur lagi. Ketika reward untuk reseller atau untuk agen. Ya.
ini jadi tidak adil gitu loh. Tidak adilnya kenapa? Karena memang belum selesai semuanya gitu. Ini masih ada agen, ya agen yang eh, belum optimal. Ya. Takutnya Om Lukman malah merasa gini Om, saya itu miris, misal, oh saya itu yang paling penting di sini. Ya. Saya harus mendapatkan ujian itu. Itu saya justru malah miris di situ Om. Takutnya Om merasa butuh pujian itu, ya butuh apresiasi itu, sehingga merasa paling penting gitu. Saya tidak ingin tiba-tiba nanti nggak fokus, gagal fokus dan sebagainya. Ya. Saya tuh pengennya teman-teman itu mendapat 40 juta. Itu berdasarkan capaian gitu loh. Capaian bukan dapat dari hadiah tadi gitu loh. Nah, kalau agen masih pengen reward, ini kan jadi pertanyaan, apakah betul sih gitu? Apakah benar tulus gitu? Karena reward itu setahu saya ya keputusan dari brand-nya. Coba tanya brand lain, ada nggak yang ngasih reward yang brand-brand tinggi gitu? Ya, ada nggak brand Om Indro, Om Tante Rizka ngasih reward capaian? Tidak. Rewardnya kurang lebih sama untuk jaringan, karena paham nanti alur bisnis ini tentang jaringan gitu loh. Maka saya dari dulu tuh ngurusin jaringanmu itu harus diperbesar ya, resellermu harus ditambah. Ya. Kenapa? Karena kuncinya nanti itu bukan capaian hari ini. Kita lihat capaian Om Mario, Om Kurniadi itu sempat di 500 slot per bulan. Lalu kenapa tiba-tiba turun? Ya. Om Mario ada, Om Kurniadi? Ya. Om Kurniadi itu punya reseller yang capaiannya tinggi. Apakah Om Kurniadi tidak menjalin hubungan baik dengan resellernya? Saya tanya. Sudah. Om Kurniadi udah ngasih HP tiap bulan. Lalu kenapa kok tiba-tiba reseller ini keluar? Gitu. Kenapa pergi gitu? Karena ada peluang di sana gitu loh. Ada peluang agen. Padahal udah dikasih HP loh, sampai itu terkumpul beli laptop infonya. Ya. Nah, makanya kalau teman-teman punya reseller 250 ya, itu capaiannya nggak harus 1-2 itu dominan gitu loh. Cukup merata semuanya. Misalnya ya. Misalnya 250 reseller. Satu reseller satu orderan saja atau 2 slot kan karena ada pelunasan. Berarti bulan berikutnya itu udah 500 slot. Dan 500 slot di agen itu sama dengan 10 juta. Nah, ya gitu Om Lukman. Jadi saya tidak ingin teman-teman itu fokusnya terlalu merasa paling penting, ya, paling berjasa. Ya. Takutnya seperti itu loh. Ya. Nggak gini loh Om, maksudnya kan kalau ada reward dari brand ke agen kan, nanti dari agen kita distribusikan ke reseller-reseller itu Om. Ya, sekarang gini, kalau resellermu udah tinggi, udah 20 slot, ya misal 20 slot, oke lah 20 slot, dikit. Ada nggak dia di benak dia pengen jadi agen? Ya, hanya mereka yang tahu. Nah, pasti ada Om, pasti ada. Nah, sedangkan konfigurasi kita belum selesai di situ. Konfigurasi kita belum selesai, takutnya kasus yang sama itu bisa terulang gitu loh. Kita nggak bisa nuntut kalau memang itu kan alibi kayak ya ini saya buka aja nggak apa-apa lah biar selesai ya minta misal itu alibi dari saudaranya daftar ke sana
karena memang konfigurasi belum selesai. Daftar ke sana, kemudian saya ngelola, reseller itu yang ngelola. Lalu kamu mau nuntut apa gitu loh? Karena memang seperti itu misalnya yang dijalankan. Nggak bisa gitu. Jangan fokus ke reseller, kualitas reseller. Saya bilang jangan fokus ke kualitas, tapi kuantitas terlebih dahulu. Betul Om. Nggak usah punya singa Om. Ya, ya itu Om Kurniadi mengalami gitu loh. Om Kurniadi mengalami ya. Banyak kasus seperti itu Nanti Om nerekam Lukman. sendiri sih Om. Kalau punya reseller singa nanti nerekam sendiri. Mending yang biasa-biasa aja cuma banyak. Gitu sih. Kalau reseller itu di up itu bisa, asalkan konfigurasinya udah selesai. Maksudnya konfigurasi udah selesai itu ya udah jumlah agen itu udah sekian, nggak bisa lagi nambah, ya itu bisa kita up resellernya. Nah kalau kita tadi reward, ya beberapa sumber saya tanya kenapa minta reward, mau diteruskan ke reseller. Ini bahaya gitu, resellermu terlalu menguasai, ya terlalu slotnya tinggi, bakal pindah. Tanya beberapa resellernya Om Otom itu yang tinggi. Ada nggak tanya tentang agen? Banyak yang aku bisa nggak jadi agen gitu. Takutnya seperti itu Om. Jadi reward pun saya pengen gitu loh ngasih, cuman ya nanti gitu kalau udah ini saatnya udah tepat gitu. Ini Om Kurniadi hadir nih. Om Mario Kurniadi. Oh, di luar. Di luar. Simak aja dulu ya. Siap Om. Nanti ini ada rekamannya Om. Jadi itu kasus yang beberapa agen Om Lukman. Makanya ya udah biar adil, semua berkesempatan, reward-nya berbentuk tadi, reward berbentuk jumlah reseller. Ya, misalnya bulan Oktober ini faktanya 10 orang yang closing 250, semuanya dapat. Terus Oktober masih belum semuanya ya. November kita buka lagi ya, sampai semuanya bisa merasakan. Harapannya semua merasakan. Tinggal mau serius enggak gitu. Om Lukman? Ya. Ya, gitu Om. Kalau Fokus saat pada ini Facebook Ads tetap butuh kan? Facebook Ads butuh, cuman nanti saatnya ya Om ya. Oke. Kalau dari pengalaman saya kan soalnya saya selalu pakai Facebook Ads itu untuk cari reseller maupun user itu. Oke, ya. Pada prinsipnya Facebook Ads itu menampilkan ke banyak orang. Ya, gitu tadi. Cuman ya untuk menampilkan atau menawarkan ke banyak orang ini masih bisa dioptimalkan dengan organik gitu. Faktanya itu masih bisa. Tapi kalau nanti udah saatnya ya Om ya, itu pasti. Contoh nanti misal Facebook Ads untuk reseller ya. Reseller mengajak user. Nah, pada intinya kan gitu. Reseller itu menjadi influencer yang mengajak user. Nah, mungkin itu bisa. Jadi yang kita targeting bukan lagi mencari reseller ya, tapi mencari usernya. Nah, itu jauh lebih efektif Om. Ya karena saat ini gimana reseller baru, anggap aja reseller baru, oke. Reseller baru itu semangatnya menggebu misalnya. Tahu produksi kayak gini, down akhirnya. Keluar dan sebagainya. Nanti Facebook Ads akan kita kalau saatnya udah pas kita bagikan Om. Informasinya tetap kita akan bagikan. Oke, berarti kalau sekarang kan
Tergantung masing-masing agen gitu ya. Mau pakai ads silakan, kalau enggak pun enggak apa-apa gitu kan. Boleh, kalau mau pakai ads sekarang boleh, cuman resikonya tadi ya, beberapa karena produksi. Ya Om Lukman ya, Oke, oke. takutnya resiko. Karena udah budget sekian, ya, pengen panas, pengen 1 juta, nambah lagi. Nah, padahal Iya, iya, nggak cocok gitu, nggak cocok sama kliennya. iya, iya, iya. Oke, Itu oke, Om. nanti disesuaikan lagi. Ini itu dari saya. Oke, Om, mungkin ada yang lain mau gantian bertanya. ya. Om Yosia mungkin mau ada tambahan Om. Malam Om, Ya, malam Om. mohon izin Om. Ya Om Otong, silakan Om. Kebetulan ada Pak D Agung. Izin bertanya Om, masalah produksi. Kemarin kan udah hampir turun tuh di 22 hari kerja. Di hari ini tuh udah naik lagi ke 23 hari kerja. Progres saat ini tuh sampai mana gitu Om? Maksudnya terus yang kedua untuk masalah percepatan event, kapan dibuka lagi? Masalahnya banyak user maupun reseller yang memanfaatkan fasilitas itu. Oke. Om Yosia, untuk percepatan apa udah ada info Om? Oke, selamat malam semuanya. Wah, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat Sehat Om. ya. Oke, jadi untuk percepatan sendiri Om dan Tante, jadi sebenarnya dari manajemen itu memberikan target kepada teman-teman dari produksi. Di 10 hari pertama di bulan Oktober ini harus bisa menyelesaikan beberapa rekap, nanti ada hitungannya gitu ya. Nah, jadi dari teman-teman dari produksi sendiri, karena dia mau mengejar rekap ini, jadi dalam tanggal 1 sampai tanggal 10 itu memang benar-benar kita tidak menerima percepatan. Gitu. Tapi nanti dalam perjalanannya setelah tanggal 10 itu nanti, pastikan minus untuk dari siap kirimnya itu kan pasti beda. Karena dari dulu untuk yang di bulan September itu di 180 lusin per hari, sekarang ini menjadi 250 per hari. Nah, dari selisih yang sudah turun ini, jadi jadi sentimen pasar itu sudah mulai naik lagi gitu loh. Karena kemarin ketika teman-teman kayak sampai kata dia, kok 23 hari siap kirim, kok segini, kok kelihatannya lama gitu ya. Jadi itu kan menurunkan sentimen pasar. Nah, oleh karena itu kita benar-benar ngejar selama 10 hari ini memang ditutup untuk percepatannya sendiri. Dan nanti setelah kapan dibuka, karena juga bukan Om dan Tante aja yang memang pengen percepatan, apalagi ada event dan lain sebagainya. Tapi dari semuanya juga pengen percepatan. Dan nanti setelah tanggal 10, setelah kita semua sudah ngecek semua penurunannya gimana, progresnya gimana, nanti baru kita akan informasikan kepada teman-teman dari jaringan. Gitu. Ada sudah banyak event yang masuk ya? Ya Om, percepatan Banyak, tadi pagi Om. gimana? Iya benar, yang masuk ke saya juga banyak banget Om semuanya. Harapannya juga kita bisa bareng-bareng ya. Takutnya seperti tadi sudah disampaikan sama Om Zul. Kita sudah janjikan ternyata nggak bisa kan juga resiko juga. Makanya benar-benar dari tanggal 1 tanggal 10 ini kita tutup semua untuk percepatannya biar produksi bisa mempercepat untuk prosesnya di hari siap kirimnya itu. Kemudian mulai naik juga ya untuk sentimen pasarnya. Lah teman-teman itu bisa dibuka lagi tergantung dari hasil setelah tanggal 10 nanti. Begitu. Gitu Om, untuk yang percepatan tadi Om. Berarti keputusan setelah tanggal 10 ya Om? Iya, benar sekali. Keputusan di tanggal 10. Cuman gini juga, kalau menurut saya pribadi sendiri, karena proses desain sendiri juga membutuhkan waktu. Kalau dari saya, itu lebih baik saya masukkan desain dulu. Jadi nanti ketika misalnya saya garis misalnya ya, misalnya ternyata tanggal 10 itu bisa dibuka, teman-teman desainnya sudah siap gitu loh. Jangan sampai baru mau ngajukan ternyata desainnya belum siap, wah nanti tambah waktu lagi, tambah lama lagi gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu, Om. Jadi bisa disiapkan dulu desainnya. Jadi ketika nanti misalnya dibuka atau percepatannya bisa, ada beberapa kuota, nanti ada beberapa strategi yang memang kita sudah siapkan itu ya. Jadi mungkin nggak bisa langsung semuanya diterima, tapi mungkin biasa per kuota atau gimana itu bisa kita
sampaikan ke teman-teman dari jaringan semuanya. Gitu, Om. Oke Om, diterima Om. Tapi untuk Siap. estimasi percepatan produksi event ini apa namanya? Di momen sekarang nih yang orderan lagi membludak itu kira-kira berapa lama Om? Kalau sekarang sendiri ya Om ya, nanti jadi Nanti saya di nggak tanggal bisa, 10. mungkin masih di sekitar 15-an mungkin Om. Tapi karena kita lihat dulu ya, karena setelah tanggal 10 itu ada berapa kuotanya, setelah itu berapa penurunannya, minus rekapnya, setelah itu baru kita bisa tentukan kira-kira ada batas minimal berapa nih bisa masuk ke percepatan produksi gitu loh. Misalnya besok sudah 15 hari siap kirim, ternyata kita bisa nurunkan lagi di 10, itu nanti juga bisa menjadi apa ya, bisa menjadi kelebihan juga buat teman-teman semuanya untuk mengajukan percepatan. Gitu Om. Oke, Om. Ya, apa? Monggo. Yang pengajuan tadi pagi berarti diprosesnya setelah tanggal 10. Tadi saya ajukan Om, jadi saya ajukan ke produksi kan. Saya produksi masih dibaca aja. Belum Om, tunggu bentar ya, bilang gitu aja. Jadi memang belum di yes or no, cuman memang dari produksi sudah tak kirim dulu ke sana. Tujuannya kayak antrian gitu aja sih, kalau mikir saya gitu sih. Gitu. Om Lukman di bawah pohon apa Om? Di bawah gapura itu Om? Pohon rumah. Oke. Gitu Om semuanya. Ada lagi? Monggo, silakan. Nggak ada? Wes. Ada yang takon. Silakan jangan takut bertanya. Kenapa? Karena memang Zoom ini memang kami dari manajemen meminta ya buat teman-teman dari tiap branch yang sudah lolos di 100 konfigurasi 100 agen itu untuk benar-benar membuat Zoom. Tujuannya apa? Tujuannya ketika teman-teman ada kendala, teman-teman bisa langsung sampaikan. Dan di sini ada saya, juga ada Kak Winda ya sebagai direksi marketing juga. Jadi kita mau lihat teman-teman itu sesemangat apa sih memenuhkan konfigurasi gitu loh. Jadinya kita pengen ngerti, jadinya buat teman-teman agen baru, kalau misalnya benar-benar baru gitu kan biasanya masih belum begitu mengerti. Kalau yang sudah lama sudah paham apa yang dilakukan. Nah, kita mau lihat dari akar rumput itu kebutuhannya apa, itu yang akan kita sediakan buat teman-teman semua. Jadi teman-teman growth-nya bisa kencang juga. Gitu. Gitu Om dan Tante semuanya. Kepulauan Riau di Natuna. Om Asep ya? Ya Om. Oke, mantap di kepulauan. Saya dulu di daratan. Daratan mana? Oke. Riau daratan maksudnya. Karena di Riau kan ada dua ya, ada Riau daratan sama Riau kepulauan ya. Betul. Ya, silakan kalau ada lagi Om Tante. Itu. Masuk Om. Masuk. Ya oke, lanjut gimana Om? Ada lagi yang mau bertanya? Saya ketinggalan info nih. Tinggal info apa Om? Baru join nih, saya Dani dari Cianjur Om. Oke. Siap Om Dani, nanti bisa dari Om Zul juga jawab ya, bukan hanya dari saya ya. Soalnya ketinggalan beberapa info kayaknya tadi sibuk sama kerjaan utama Om tuh. Oh, kerja di mana Om? Punya bengkel saya Om. Oh, mantap. Bengkel motor atau mobil? Biasa motor, cuman sekarang lagi progres buka cabang yang kedua jadi lumayan sibuk. Sibuk ya, oke. Semangat Om. Nanti Gimana? boleh sama Om Jul ya untuk info-infonya yang pentingnya saya tanyain aja dah. Oke, siap. Ada videonya Om. Siap Om. Ada lagi? Om? Kalau nggak ada, saya pesan sponsor nih. Nggak ada? Ada kendala Om dan Tante semuanya? Jadi kalau dari saya sendiri di manajer marketing dan konfigurasi, penting sekali yang namanya konfigurasi. Kenapa? Karena kita bisa growth, bisa lari kenceng itu karena konfigurasi. Jadi selain kita membangun manajemen, konfigurasi yang kita bangun itu juga benar-benar harus bagus gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya teman-teman bisa melihat dari konfigurasi dari Om Zul sendiri gitu ya, dalam membangun konfigurasinya seperti apa. Dan harapan dari saya sendiri untuk teman-teman agen, yuk segera langsung penuhkan konfigurasi. Jadi jangan, karena memang ditarget di Desember memang ada targetnya 250. Nah, kalau teman-teman
nunggu Desember baru penuh itu juga menurut saya terlalu lama progresnya gitu loh. Apalagi buat agen-agen yang memang sudah lama kayak Om Lukman sekarang berapa Om? Jumlah resellernya Om? 130. 130. Sudah. Paruh lagi. Sudah. Pendengar bulan ini Om. Nanti nggak saya kasih giveaway loh. Udah banyak Om. Oke. Ketika teman-teman, jadi sebenarnya kunci dari perkembangan kita sendiri secara growth adalah di konfigurasi. Nah, oleh karena itu dalam kita membangun konfigurasi pun nanti akan dibantu oleh Om Zul ya tentunya dan Sam-Sam yang ada di sini, yang ada di branch-nya Om Zul supaya teman-teman tuh membangun konfigurasinya itu bisa cepat gitu loh. Karena ketika teman-teman sudah membangun konfigurasi sudah cepat, teman-teman tinggal membangun untuk yang namanya manajemen. Nah, setelah manajemen dan konfigurasi ini gabung, nah teman-teman bisa agak lebih santai gitu loh. Agak lebih, bukan santai dalam arti lebih terjamin gitu ya. Karena memang penting sekali konfigurasi itu Om dan Tante penuhkan semuanya. Kenapa kita harus kita paksa di bulan Desember harus penuh? Karena memang kebutuhan teman-teman ini semakin cepat. Kalau kita semakin lambat, nanti kita ketinggalan. Gitu. Jadi benar-benar kita harus gas. Teman-teman dari all agen yang ada di sini ya, saya percaya teman-teman punya effort masing-masing untuk memenuhkan konfigurasi di teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman pengen suksesnya cepat, ayo penuhkan sekarang. Walaupun memang tadi ada kendala itu pasti ada. Karena kalau bisnis nggak ada kendala, bukan bisnis namanya. Karena bisnis sendiri itu sebenarnya sebuah kendala dan kita memberikan solusi gitu loh. Gitu buat teman-teman semuanya, tetap semangat. Kalau tadi ada yang mau ads, itu benar-benar keren gitu ya. Cuman memang perlu dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tadi sudah disampaikan Om Zul tentang produksi. Yang kedua adalah tentang tepat minat. Jadi jangan sampai teman-teman kalau mau melakukan ads, tapi teman-teman nggak ngerti arah tujuannya kemana. Nah itu nanti teman-teman boncos. Nah itu yang berbahaya nih ketika ads pertama boncos gitu, kadang-kadang wah malas lagi. Wah kemarin sudah keluar kok nggak balik modal ya, dan lain sebagainya gitu loh. Nah sekarang ini teman-teman bisa manfaatkan untuk FB organik dulu, untuk IG organik dulu, untuk benar-benar mengembangkan jaringan Om dan Tante semuanya, terutama untuk yang open reseller bagi all agen, gitu ya. Begitu. Karena kalau dari saya sendiri, ketika kita jualan, itu pasti ada saatnya capek. Ada saatnya kita mengalami kendala, itu yang sering saya sampaikan. Dan waktu kita pun juga terbatas di 24 jam, gitu loh. Kita jago jualan terus gitu ya, wah dapat banyak, tapi lama-kelamaan juga kadang-kadang ada waktunya capek. Nah kalau ketika kita capek, kita turun, ini nggak ada support atau misalnya pendapatan kita pun juga tidak bisa full gitu ya. Oleh karena itu dari teman-teman itu harus membangun jaringan, itu tujuannya ke arah sana. Teman-teman menyukseskan jaringan di bawah teman-teman, sekaligus teman-teman juga akan sukses. Begitu Om dan Tante. Itu pesan saya ya buat teman-teman semuanya, segera penuhkan konfigurasi masing-masing di 250, tidak usah nunggu sampai Desember. Kalau memang sudah penuh sekarang ya udah gitu ya. Kalau yang sekarang sudah malas-malesan, yuk semangat lagi yuk. Kenapa? Karena ini untuk masa depan Om dan Tante semuanya. Bukan masa depan Om dan Tante, sorry saya salah. Masa depan juga untuk keluarga Om dan Tante semuanya. Karena memang akun agen itu bisa Om dan Tante wariskan juga gitu loh, ke kalau yang sudah punya anak itu bisa diwariskan begitu. Itu dari saya. Dari Ada Kak Indah, pertanyaan Om, mana? yang dari OIM Regarspot Om. Program yang dilakukan. Mau tanya Om, program apa yang dilakukan manajemen untuk mendukung terpenuhnya konfigurasi reseller bagi agen? Oke. Jadi program yang sudah kita siapkan itu ada yang namanya banjir hadiah reseller. Reseller gabung jadi reseller, ngeslot dapat mobil. Izin Tuhan mungkin dalam minggu ini mobilnya akan saya datangkan. Tujuannya apa? Ketika mobil saya datangkan, benar-benar real, teman-teman dalam melakukan open reseller pun juga akan lebih yakin kenapa mobilnya itu kok gitu loh. Mobilnya udah dibelikan. Jadi kalau mobil udah dibelikan nanti dipajang di pabrik, wah teman-teman pasti akan lebih gila lagi. Kenapa? Kan iki loh, jadi reseller sudah gratis, tanpa modal, diajarin, dapat mobil. Nah siapa yang nggak mau gitu loh. Nah itu salah satu program dari manajemen sendiri ya, sama ada beberapa program ya sebenarnya masih kita atur ya untuk mempercepat konfigurasi dari Om dan Tante semuanya, tapi masih kita godok, nanti akan kita informasikan buat Om dan Tante semuanya. Gitu. Cuman yang paling detail dan yang paling
gelegar membahana gitu ya. Itu undian mobil pasti. Karena bukan hanya mobil, karena ada uang juga sebenarnya, ada uang puluhan juta lah nanti buat reseller gaspot. Buat reseller ya. Kalau buat om-om semua yang sudah jadi agen, punya kupon ya punya. Tapi yang kemarin, yang ketika jadi reseller gitu ya. Jadi mungkin ya nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa lah, masih punya kesempatan untuk menang. Begitu. Itu Om, dari Om siapa tadi? Om Oim. Oke, Om Tante semua. Kalau ada pertanyaan. Oh, ada lagi ya. Satu lagi Om. Apa? Monggo, silakan. Ini mengenai apa namanya manajemen waktu. Ke siapa ini? Ke Om Zul atau ke siapa nih? Ya siapa aja lah. Oke, udah Om Zul aja. Om Sia juga boleh. Gimana Om? Ini kan mengenai manajemen waktu untuk pengangkatan CS kedua. Sedangkan kan di CS pertama ini kan ya alhamdulillah dari pelayanan pun udah di atas 50 ya Om perharinya. Ya. Nah, sedangkan kan untuk pengangkatan CS kedua ya mungkin mengikuti arahan dari Om Jul itu untuk pengembangan di genre yang kedua. Sedangkan di genre kedua ini ya mungkin kebentur dengan pekerjaan utama saya nggak begitu fokus, maksudnya kan nggak begitu benar-benar nyari nomor masuk buat si CS kedua ini. Apakah kedepannya misalkan kalau misalkan sekarang langsung rekrut itu bakal beresiko nggak Om? Sebenarnya kalau menurut saya risiko atau enggak itu sebenarnya pasti ada dampaknya. Dampak yang pertama adalah membutuhkan waktu lebih lama. Kenapa kok tadi disampaikan Om Zul sendiri ya, ketika yang pertama sudah terbentuk, kemudian yang kedua ini juga dibentuk dari agennya sendiri, itu tujuannya adalah mempercepat waktu. Jadi jangan sampai ketika ada reseller, ada CS agen Om rekrut baru, dia ngulang dari awal. Ngulang dari awal tuh misalnya Om bangun pertemanan Facebooknya, terus nambah kontaknya, itu semua diulang dari awal gitu loh. Kalau diulang dari awal, ya salah satu dampaknya yang biasanya misalnya dalam 1 bulan sudah penuh, dia sudah mulai produktif, ini agak molor gitu loh. Menurut saya itu Om, karena memang tujuannya sendiri adalah menyiapkan ya. Jadi ketika CS itu ada, itu sudah siap, tinggal dia running aja dan melakukan pelayanan. Dan nambah-nambah open reseller gitu. Kalau misalnya makanya biasanya kalau memang Om bisa ya, Om bisa switch, ada 2 gitu ya, jadi bisa jalan bareng, yang satu dijalankan, yang satu Om pegang sendiri, itu tujuannya ke arah sana Om. Gitu Om Otong. Masalahnya ini Om, manajemen waktunya. Om kosong kapan? Biasanya. Saya ini apa namanya, ya tahu sendirilah kuli pabrik seperti apa Om. Oh sama saya juga kuli juga Om. Nah, dari situnya Om ya, sedangkan kan dari reseller, pelayanan reseller juga kan tiap harinya lumayan banyak. CS juga kan otomatis. Oke, nah, siap, mungkin siap. Di grup pun banyaknya reseller yang keluar ya mungkin ngerasa nggak di apa ya, nggak diurus mungkin, nggak pegang ibaratnya gitu. Untuk SAM-nya sendiri Om itu sudah maksudnya satu itu memang full time atau dia part time Om? Maksudnya gimana Om? Maksudnya gini, Sudah ketika punya CS, Om. Sudah punya CS itu Om. CS-nya sudah full kan berarti kan? Karena ada beberapa orang itu, ada beberapa agen itu dia ambil CS tapi part time gitu loh. Kalau CS-nya Om sudah full, berarti dia waktunya ya berarti ya, waktunya sudah full ya berarti ya Om? Iya. Udah benar-benar nggak kepegang ibaratnya. Oke, sebentar Tante Winda sebelum live mungkin ada yang mau disampaikan, Tante? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Om Yos, nggak ada Om Zul. Keren-keren semuanya kok. Oke, siap. Asli keren. Nanti paling next meeting ajakin sekalian Adrian ya, biar konsolidasi sekalian sama titik desainnya. Siap. Siap, Kak.
Jadi sebenarnya gini, Om. Jadi sebenarnya kalau untuk membangun CS sendiri itu di menu agen itu sudah ada medical check up. Medical check up bisnis tanpa modal. Udah pernah digunakan belum ya? Ini aja, Om Otong berapa klaimnya September kemarin? Kemarin di angka 5. Yakin 5? Iya. Akun resellernya nggak dihitung. Akun agen aja Om. Gitu. Jadi sebenarnya Om Yos, Om Otong ini secara kalau mau investasi, karena dia kan sibuk waktunya, itu memang harus investasi di awal CS kedua ini ngerintis gitu, ngerintis. Itu sebenarnya nggak apa-apa kalau mau ngerintis dari awal, jadi bangun akun baru. Karena memang Om Otong kan secara waktu memang nggak ada gitu. Nah, kalau dipaksakan jalan sendiri ya tahu sendiri waktunya, nanti mungkin kecapean dan sebagainya. Jadi saran saya sih kalau Om Otong itu bisa kalau mau invest gitu, investasi CS. Nah, kalau Om Otongnya fokus di resellernya, mungkin lebih agak slow itu. Oke. Itu Om Otong. Kalau saya hitung kemarin udah 2 kali lipatnya itu dari semakin. Bohong Om, bohong. Mau saya share screen nih. Oh, dari itu ya, reseller bayangannya yang disembunyikan ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman semuanya, tetap semangat karena yang namanya berbisnis ya, kita memang sama-sama belajar, saya pun juga masih belajar, dan sumbernya juga kita sudah dikasih materi sebenarnya dari Om Jun ya, tinggal kita memanfaatkan karena sudah membuktikan memang banyak yang sukses menggunakan teori yang sudah ada dan prakteknya juga jalan gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, terus perkuat keyakinan dulu di awal, karena ketika teman-teman open reseller, teman-teman menyampaikan keyakinannya juga teman-teman kurang yakin, reseller tuh bisa nangkap gitu loh. Wah, ini agennya belum begitu mungkin mereka mikirnya belum begitu profesional atau belum begitu yakin atau gimana, itu mereka pasti akan bisa nangkap itu. Nah, yang pertama yang menjadi pesan saya ya, perkuat keyakinan lagi Om dan Tante semuanya. Karena ketika teman-teman memperkuat keyakinan dan ngerti bahwa ini bisnis gede, ini bakalan nih. Ini bisnis benar gede. Pasti teman-teman akan menyediakan waktu, teman-teman akan berani investasi, memang investasi CS dan lain sebagainya itu bisa dikoordinasikan karena ada teknikalnya juga. Gitu Om dan Tante semuanya. Terus tadi ada omongan tadi apa ya? Selain program motivasi Om, seperti program pinjam slot gitu dari agen buat brands, apakah ada program juga buat agen dari brands selain reward? Ini Om Zul nih yang jawab nih. Monggo. Jadi ini Om Yos, terkait kemarin kita kan dituntut untuk 100 agen, closing 100 agen. Sorry motong Om Zul. Dirimu udah punya CS online belum? Sudah Kak. Ya itu CS Otong Setiawan tuh online dong. Oh, oke. Ada 6 Kak. Oh ya, sip. Itu sebenarnya salah satu program dari Brands juga sih. Ya betul Kak. Support kita kan juga situ, sampai disewakan rumah yang besar itu kan tujuannya ya memenuhi ini permintaan agen. Jadi saya pindah ini Kak, kantor kan karena kantor lama udah nggak mumpuni gitu. Iyalah, masa cabang masih kecil kantornya. Nah, itu Kak. Nomor 1 lagi Kak. Nah, dari Om Oim ini mungkin maksudnya kemarin Om, karena terkait pinjam closing agen. Nah, closing agen itu kan dibutuhkan pinjam slot kan, arahan dari manajemen juga gitu kan. Jadi ya kita adakan ke agen-agen. Tapi itu nggak maksa semuanya. Jadi yang mau aja gitu. Itu Om Oim nanti di belakang nggak apa-apa itu Om yang salah itu. Tapi kalau support kami insya Allah selalu ada Om. Selain reward yang closing reseller itu kan kami ada reward Om Yos.
Jadi kalau closing reseller 250, reseller itu kami kasih beberapa lah ya. Tapi semuanya berkesempatan. Jadi misal Dalam Rewardnya bentuk uang naikin, atau Om. barang? Rewardnya Ya, Om. naikin, Om. Rewardnya naikin atau slot capaian Om Otong aja yang dinaikin. Konfigurasi reseller closing, rewardnya 3 juta, oke lah. Masuk. Gini loh, reward itu sebenarnya buat ini aja, apa ya, penyemangat gitu loh, penyemangat hiburan gitu loh. Kalau semangat ya Om, semangat itu saya tanyakan lagi, ada nggak mimpi dari Om itu? Ya. Apakah semangatnya itu karena reward atau karena pengen mengejar mimpinya gitu loh? Ya. Takut saya salah paham gitu. Ya, tujuan saya untuk ngasih kayak gitu dan sebenarnya itu cuman sedikit apa hiburan gitu. Kalau semangat saya arahkan semangat itu dari mimpi. Ya. Kalau mimpinya udah ada, pasti beda tingkah lakunya gitu. Jalannya juga lebih lurus. Beda kalau penuh dengan bantuan. Seperti agen-agen yang baru ini Om, saya ya kan penuh bantuan support ya 100 bukan lagi 100 slot lolos agen. Jadi efeknya beda. Nah, kalau Om dan Tante itu berangkatnya dari mimpi, ya, berangkat dari semangat dalam diri, kemudian mimpi-mimpi yang udah dicapai, itu berbeda nanti hasilnya Om. Pasti beda. Om Otong tadi nyimak tentang yang saya bahas resellernya Mario Kurniadi belum? Nyimak sedikit, Om. Nah. Aku mah sambil nyangkul ini. Paham ya, gitu. Jadi teman-teman apa namanya, capaian itu berangkat dari mimpi, jangan dari luar ya, reward dan sebagainya. Itu cuma hiburan gitu loh. Ya kalau kami kasih gitu aja. Ya. Bukan dari teman-teman maksa untuk adakan itu. Jadi saya malah kemarin tuh ya sedikit apa namanya, menyayangkan gitu loh, ada kok ada mindset kayak gini ya, ada pemikiran kayak gini, itu kan jadi pertanyaan gitu. Ya. Karena baliknya ya ke kalian masing-masing gitu aja. Itu aja Om. Om Tante yang lain mungkin ada yang ditanyakan, silakan Om. Karena udah 2 jam lebih nih. Izin lagi Om. Oh ya, Om Ervan Ani Witra. Ya mungkin bukan bertanya tapi mungkin sekedar harapan. Seperti yang dulu saya sampaikan, alhamdulillah hari ini tercipta. Dulu saya juga pernah mengusulkan Zoom meeting bareng jalur Zulkarnain ke bawah gitu kan. Alhamdulillah sekarang juga dengan manajemen, mudah-mudahan ini bisa kita agendakan rutin, karena di samping membangun komunikasi antara agen, SAM dan BEN juga dengan manajemen, ya minimal ini juga akan membangun rasa antara kita sesama gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa lanjut Om. Ini akunnya udah dibelikan dengan durasi 2 jam lebih. Karena kan kalau akun basic itu cuma 40 menit Om Tante. Dan ya kita usahakan untuk setiap 1 minggu sekali untuk bisa setidaknya Zoom meeting. Itu Om Irfan dan teman-teman yang lain semuanya. Mungkin ada lagi? Silakan. Maafnya kameranya dinyalain semua ya Om Zul. Ya Om. Kelihatan. Next kita itu ya wajib open kamera. Wah, minggu depan wajib open kamera. Minggu depan wajib open kamera.
Ya, gitu Om Tante. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk Om Yosia yang sudah Oke. mau hadir, Tante Winda, Siap-siap. direksi sekaligus ibu rumah tangga yang luar biasa mau hadir, dan teman-teman agen semuanya. Tidak lupa Sam yang hadir hari ini, semuanya saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga dengan adanya Zoom ini kita semangatnya berangkat dari hati, ya, dari mimpi yang udah diciptakan, ya, betul-betul membara kembali, ya, diberikan kesehatan, ya, keberkahan dari rezeki yang telah diberikan. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People. Waalaikumsalam Just warahmatullahi People. wabarakatuh.